sudah pada di sini. Emangnya mau ikut PA? Iya Pak, saya mau ikut PA. Ya, saya juga mau ikut PA. Dari tadi kok ngomong PA itu apa pecinta alam. Wah, kamu tuh ngomongnya sih bener toh. Iya itu, mau sampai Anda tahu. Lah, kalau menurut kamu apa PA? Menurut saya PA itu apa ya Rudi? Sudah saya ribut. PA itu pemahaman Alkitab. Sebentar, saya tak nyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat malam Bapak Ibu di rumah. Selamat berjumpa lagi, salam sehat. Mari kegiatan pemahaman Alkitab ini kita mulai. Dan mari kita siapkan hati masing-masing untuk kita masuk dalam pemahaman Alkitab blok 1. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anakku semuanya, mari kita masuk dalam panggilan ibadah. Pelayan ibadah PA pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyanyi Kidung Jemaat lagu nomor 4, ayatnya yang ke-1. Kidung Jemaat, lagunya yang nomor 4, ayat 1, yaitu Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, serta anak-anakku semua yang di sini, Shalom. Shalom. Shalom, Mak. Shalom. Ya, terima kasih. Tema liturgis pada malam hari ini yaitu mewartakan karya dan kasih Allah sebagai ungkapan syukur. Sedangkan tema PA pada malam hari ini yaitu melihat karya dan kasih Allah dalam sejarah kehidupanku. Ya, temanya itu. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anak di sini, tentu kalau Bapak Ibu dulu bernostalgia sedikit pada waktu masih anak-anak seperti ini, seperti depan saya ini. Nah, ini perkenalkan dulu anak-anak saya ini. Yang depan ini namanya Christine. Christine, perkenalkan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Nama saya Christine. Lengkapnya Christine Melawati. Oh ya, Christine Melawati. Terus yang belakangnya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rizky. Hanya Rizky saja? Ya Pak. Terus itu yang belakang. Bapak Ibu, selamat malam. Nama saya Andreas. Waduh. Christine, Rizky, Andreas. Baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, anak-anakku, zaman dulu pada waktu sekolah, tentu kita pernah mendapat pelajaran sejarah. Betul ya anak-anak? Ya betul Pak, sejarah. Ya betul, nama gurunya saya sekarang namanya Ibu Vero. Iya Pak, Ibu Vero. Nah, tentunya kalian dulu, kalian pada waktu mendengar atau diajari pelajaran sejarah bagaimana?
maksudnya bagaimana? Gimana tuh Pak? Ya, kamu itu senang, tidak senang, bosan, atau bagaimana? Kalau saya bosan Pak, cepat ngantuk. Kamu itu wancet ya. Aku makanmu terlalu kenyang, sehingga buat kamu ngantuk. Ya itu, Andreas itu di kelas tuh mesti tidur gitu Pak. Ya sudah. Bagaimana sekarang pendapatmu Christine? Kalau kamu mendengarkan sejarah bagaimana? Iya Pak, kalau gurunya ngomong terus aku ya selesai bosan Pak, bete gitu. Oh gitu ya. Bagaimana dengan Rizky? Ya Pak, hampir sama dengan Christine. Kalau gurunya ngomong terus gak nonton-nonton, tidak dibumboni jok-jok yang lucu dan bagaimana itu ya sama Pak, akhirnya sama dengan yang belakang. Oh gitu ya. Bagaimana dengan itu belakang itu? Siapa tadi? Andreas? Ya Pak, walaupun ngomong kayak apa ya saya tetap tidur lah ngomong. Kamu itu sok senengannya tidur ya. Baik. Ya, tapi bagaimana juga itu namanya pelajaran ya, pelajaran sejarah. Jadi bagaimana juga apalagi tentang sejarah Indonesia. Nah, bagaimana terbentuknya negara ini tentunya juga harus diperhatikan ya. Dan ini kita sekarang sejarah. Jadi ada pepatah mengatakan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Atau biasanya disingkat apa? Jas merah gitu. Ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, memang perlu ya, karena dari melihat sejarah ini kita dapat belajar, mempelajari apa sih kekurangannya. Ya. Dari sejarah ini kita dapat mempelajari, mengevaluasi diri. Gitu ya, mengevaluasi diri. Oh, ngantuk Pak. Kamu itu jam gini kok udah ngantuk loh. Lah Bapak sendiri ya juga ngomong gitu, nggak ada lucunya. Oh ya. Nah aku tuh harus bagaimana? Pas suruh jingkrak gitu. Oh dasar Pak itu Pak Andreas itu biasa. Baik. Tadi sudah disebutkan dalam Ulangan 11 ayat 1 sampai dengan 7. Ya. Di mana bangsa Israel ya dengan siapa itu? Nabi siapa? Nabi Musa Pak. Oh ya betul, Nabi Musa. Nabi Musa telah menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Ya, tentunya menuju ke tanah yang dijanjikan. Nah, kamu tahu bangsa Israel saat perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan bagaimana? Ya Pak, Tuhan selalu menolongnya. Kalau apa itu namanya? Siang supaya tidak panas, Tuhan memayungi dengan ya itu yang di atas itu apa? Oh ya, itu mendung supaya tidak panas. Ya, betul. Oh. Kalau malam itu diterangi dengan semacam apa ya? Api ya sehingga tidak terantuk batu atau bagaimana. Betul, bagus. Ternyata kamu memperhatikan ya sejarah itu sejarah agama ya. Kalau tadi sejarah Indonesia, sejarah umum. Baik, saya lanjutkan. Nah, tentunya bangsa Israel mengapa dulu kok sampai dijajah dan sebagainya. Nah, kadang-kadang bangsa Israel juga tidak menuruti perintah Tuhan, betul kan? Dia pernah membuat patung dari lembu itu ya, terus disembah-sembah sebagai gantinya Tuhan. Betul ya, gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Nah akhirnya kan dihancurkan tuh sama Nabi Musa. Iya, karena Tuhan marah, makanya suruh Musa untuk menghancurkannya. Nah, itu kan melanggar dari hukum perintah Tuhan. Ya, begitu sudah diingatkan, langsung Israel sadar, bangsa Israel sadar, terus kembali kepada Tuhan. Makanya Tuhan tidak mencuekkan ya, cuek tidak, tapi selama perjalanan
mereka ke tanah perjanjian, Tuhan selalu mengiring langkah mereka, gitu ya. Nah, ini karena PA, nah seperti tadi yang dikatakan oleh siapa itu tadi, Andreas, oh ya Pak, saya ngantuk Pak, maaf saya ngantuk. Aduh, ini anak ini ngantukan. Ya wes, supaya biar nggak ngantuk, ya. Coba sekarang tak kasih pertanyaan. Nah, ini namanya PA loh, jadi saya nggak ngomong terus. PA, pemahaman Alkitab. Ayo dicatat, nanti kamu diskusikan ya, nggak usah di sini, bisa di sana, di kebun sana, di luar. Nanti kalau sudah di sana, kamu diskusikan, ada jawabannya, kamu masuk ke sini lagi, kita akan diskusi bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, Bapak Ibu yang di rumah juga diskusi sendiri. Nah, nanti kita gadukkan, apa gadukkan itu? Ya, maksudnya kita satukan gitu toh Pak? Ya, betul. Oke, pertanyaan yang pertama, ya, dicatat Christine, kamu sekretarisnya. Iya Pak, iya, saya catatnya. Pulpennya mana? Please. Kamu itu pelajar kok gak Pak? Pulpen itu. Wah sama aku juga Bapak. Pulpen kok gak bawa ini tak penjami. Oh ya, makasih itu ben kami ya bawa, biasanya males. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama dengarkan. Tuliskan perbuatan atau karya kasih Allah yang pernah saudara alami dan rasakan dalam sejarah kehidupan saudara sebagai umat Tuhan. Saya ulang lagi ya, yang ayat nomor 1. Nomor 1 bukan ayat. Pertanyaan nomor 1. Tuliskan perbuatan atau karya kasih Tuhan Allah yang pernah saudara alami dan rasakan dalam sejarah kehidupan saudara sebagai umat Tuhan. Oh ya Pak, jelas saya Pak, jelas. Ya, Bapak nanti bisa jawab ya. Nanti bisa diskusi, tidak usah sendiri-sendiri. Kalau diskusi kan jadi dikerjakan ramai-ramai kan enak, gitu kan? Ya Pak, sanggup Pak, siap. Pertanyaan yang kedua. Hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang tidak bisa melihat perbuatan atau karya Allah dalam sejarah hidupnya? Saya ulangi. Bisa dicatat toh? Iya Pak, saya catat. Siap. Saya catat ini Pak. Pertanyaan kedua, hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang tidak bisa melihat perbuatan atau karya Allah dalam sejarah hidupnya? Ya Pak, saya tahu. Nah kita disini ya, tip. Diam, aku masih nulis. Jangan utol. Nah, saya lanjutkan ya. Pertanyaan yang ketiga. Dalam momentum GKJW Simomulyo berbagi, baik untuk anak-anak kita di Panti Asuhan Bethesda Tulungagung, saudara-saudara kita yang ada di NTT yang menderita karena tanah longsor dan banjir bandang, juga saudara kita yang ada di daerah Malang Selatan. Bentar Pak, jangan panjang, jangan cepet-cepet, saya nulisnya bingung. Alah, kamu itu lo nulisnya seperti wartawan dulu, cepet. Gusti males apa? Kamu yang wis toh? Oh ya, maaf. Saya lagi ya. Gini aja loh, menulisnya kamu intinya saja. Ya nomor 3 ini pertanyaan agak panjang. Jadi tulis intinya apa gitu ya. Ya Pak, sanggup Pak. Ya, saya ulangi pertanyaan nomor 3. Dalam momentum GKJW Simomulyo berbagi, baik untuk anak-anak kita di Panti Asuhan Bethesda Tulungagung, saudara-saudara kita yang ada di NTT yang menderita karena tanah longsor dan banjir bandang, juga saudara kita yang ada di daerah Malang Selatan yang terdampak gempa. Komitmen apa? Nah ini pertanyaannya ya. Komitmen apa yang akan saudara lakukan setelah melihat karya dan kasih Allah dalam sejarah kehidupan saudara di lingkungan keluarga,
gereja, dan masyarakat. Ya, pertanyaannya, komitmen apa? Ya, komitmen apa yang akan saudara lakukan setelah melihat karya dan kasih Allah dalam sejarah kehidupan saudara di lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat? Nah, 3 pertanyaan ini tolong diskusikan supaya tidak rame-rame, ya. Kamu bisa di luar sana, di kebun sana, di kebun samping itu loh, enak nanti ya. Bertiga diskusi, sementara ini Bapak Ibu juga diskusi di rumah. Nanti kita akan satukan bagaimana pendapat masing-masing. Gitu ya? Yes, oke. Selamat ber-PA, selamat mengerjakan. Bisa dikerjakan di sana ya. Ya Pak, terima kasih, terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Oh iya, aku sudah ngantuk. Si pancet kan. Rizky, mana Andreas ini? Lah ya, kemana yang aneh loh? Mesti tunggu dari tadi izin saya untuk ke belakang. Ke belakang? Kosong kok, lama sekali. Ke belakang. Waduh, memang salah. Ditunggu Pak Rudi ini gimana? Lah yo, Andreas. Opo? Kamu tuh lo gimana? Tahu katanya ke belakang? Iya, sudah. Lu ya jalan dari sana sampai sini udah perlu waktu toh. Cepet. Ya. Tuh, galaknya rek. Baik, Christine, tadi apa pertanyaan satu? Ya, pertanyaan satu yaitu perbuatan karya kasih Allah yang pernah kita alami dan kita rasakan dalam sejarah kehidupan saudara sebagai umat Tuhan. Tadi, Andreas yang tahu tadi kok ya. Apa? Enggak ngerti kok, aku tidur tadi kan. Pancet ya. Salah nih. Tuliskan perbuatan atau karya kasih Allah yang pernah saudara alami dan rasakan dalam sejarah kehidupan saudara sebagai umat Tuhan. Kalau saya, perbuatan kasih Allah yang pernah tak alami ini ya, sebagai dalam kehidupanku ini, dari penhidupanku. Saya pernah ini, ya namanya pelajar itu, kadang-kadang apalagi saya ngekos, kiriman uang dari orang tua itu kadang-kadang terlambat. Waduh, mau pinjam sana sini ya juga malu. Akhirnya saya sadar saya punya Tuhan, satu-satunya yang bisa saya kalau kesah gitu loh. Oh ya gitu ya. Terus aku akhirnya berdoa. Nah kok dapat jawaban. Jawabannya tuh, gimana ya? Tidak sampai saya berpikir seperti itu. Artinya betul-betul tepat dan indah pada waktunya gitu loh, Kecil. Oh gitu ya. Itu berupa apa itu? Iya. Tiba-tiba saya diajak oleh teman, ya. Teman saya itu tadi ulang tahun. Nah, aku pas malamnya itu kan nggak punya uang mau makan dari mana. Tiba-tiba saya dibel. Ayo Rizky, makan. Aku lagi ulang tahun nih. Oh gitu ya. Wah, bagus itu. Ya itu kan menurut pendapat saya. Bagaimana pendapatmu Rizky? Ya sama. Saya juga gitu. Saya juga dulu pernah punya masalah. Masalah saya itu, saya dulu pernah dibully diolok-olok. Terus aku pasrah aja. Saya yakin Tuhan akan apa ya? Oh iya, Tuhan mesti akan menolong. Ya betul, menolong. Pasti saya tahu penolong. Sungguh, saya tidak tahu. Tiba-tiba kok mereka baikkan semua. Besoknya baik kepada saya. Itu kan kayak Tuhan juga toh. Ya, betul. Kalau Andreas siapa? Andreas, ngantuk. Kamu itu udah sisi kok ngantuk, gimana toh? Apa tadi pertanyaan? Ngulangi lagi, males. Lanjut ke sini, nomor 2. Nomor 2.
hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang tidak bisa melihat perbuatan atau karya Allah dalam sejarah hidupnya? Kalau ini aku tahu. Ya wes, gak sama apa jawabanmu, kalau kamu tahu. Kalau ini, apa tadi bilangnya lupa? Alah, macet. Hal-hal apa saja yang menyebabkan seorang tidak bisa melihat perbuatan atau karya Allah dalam sejarah hidupnya? Apa saja yang membuat kamu tuh loh tidak bisa melihat perbuatan atau karya Allah dalam sejarah hidupnya? Kalau itu ya aku egois. Kalau aku sudah egois, aku tidak bisa melihat karya Tuhan. Gablek gitu loh. Oh iya, bagus jawaban juga itu. Iya ya. Anak ini kelihatan ngantor terus tapi ternyata jawabannya cespleng. Iya. Baik, langsung aja ya. Karena waktunya sudah ditunggu Pak Rudi. Ya, langsung nomor 3. Nomor 3 tadi intinya ya ada bencana. Nah, bagaimana kita apakah diam saja atau bagaimana komitmen kita melihat saudara sekitar yang di bencana? Nah, komitmen apa yang akan kita lakukan setelah melihat karya dan kasih Allah dalam sejarah kehidupan saudara di lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat? Ya kita sebetulnya tidak tinggal diam, tidak hanya doa saja, tapi kita bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Ya, kalau tidak dengan tenaga ya bisa toh, mungkin ada gereja, ada edaran donasi. Nah, kita menyisihkan uang jajan kita untuk membantu saudara-saudara kita. Walaupun kecil, saya yakin itu dibutuhkan sekali. Oh ya betul, bagus. Ada tambahan? Kamu ada tambahan nggak? Aku ngantuk. Pancet. Oke, sudah 3 ya. Kita masuk lagi ya. Ditunggu Pak Rudi. Kita satukan dengan dari Bapak Ibu yang ada di rumah. Ayo, kita masuk yuk. Nah, anak-anak, bagaimana diskusi yang tadi? Ramai tidak? Ramai apa Pak? Saya ngantuk. Biasa itu Pak. Enggak di dalam, enggak di luar. Isinya tidur aja. Ya sudah, biarin, memang dia orangnya gemuk, terlalu banyak makan, sehingga ngantuk aja orangnya. Iya Pak, sudah Pak. Ini jawabannya sudah saya tulis. Mungkin kita akan diskusi dengan orang-orang di rumah, Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, baik. Pertanyaan pertama, tidak usah saya ulangi ya. Langsung aja jawabannya ya, Christine, karena mengingat waktunya. Silakan, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ya, sudah toh, ditulis toh? Iya Pak, terima kasih. Baik Pak, jawaban nomor 1 kami bertiga tadi mengatakan bahwa perbuatan atau karya kasih Allah yang saya rasakan itu dalam kehidupan sehari-hari Pak. Tadi si Rizky mengalami kehabisan uang. Dia berdoa dan sungguh-sungguh berdoa. Dia akhirnya mendapat berkat atau pertolongan dari Tuhan tepat dan indah pada waktunya. Sama saya juga pernah mengalami gitu Pak. Saya waktu itu pernah dibully oleh teman-teman saya. Saya pasrah dan berdoa. Besoknya ternyata anak-anak kok jadi tidak membuli saya lagi. Begitu. Waduh, bagus. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang ada di rumah pasti lebih bagus lagi ya. Baik, lanjutkan nomor 2. Nomor 2, hal-hal yang menyebabkan seorang tidak bisa melihat. Tadi si Andreas mengatakan egois Pak. Egois dan ditambahi lagi saya tambahi karena kita selalu melanggar perintah atau peraturan Tuhan yang sudah dibuat hingga kita tidak bisa merasakan kasih Allah. Waduh, bagus sekali menurut saya. Baik, saya juga yakin Bapak Ibu di rumah juga bagus, lebih bagus daripada anak. Pertanyaan ketiga, ya kita sebagai orang beriman yang sudah dikasih Tuhan, yang sudah diberi berkat oleh Tuhan, tentunya kita tidak tinggal diam. Kita tidak hanya berdoa saja melihat saudara-saudara kita yang kena bencana. Tentunya kita juga
Mungkin bukan mungkin, tapi kalau gereja ada tarian atau donatur atau donasi untuk membantu mereka, kita mengisahkan uang jajan kita untuk membantu mereka. Walaupun kecil, tapi kami yakin mereka akan sangat berharga sekali bagi mereka. Wah, bagus. Ya, betul. Baik, saya yakin Bapak dan Ibu di rumah juga demikian, bahkan lebih bagus lagi jawabannya. Ya, ini namanya pemahaman Alkitab secara virtual ini ya, mudah-mudahan tidak menjemukan. Baik, saya tutup dengan yang terakhir, relevansi dari semuanya ini. Ya, kita memang tidak memiliki pengalaman langsung dengan Tuhan, seperti umat Israel. Ya, mereka kan langsung mengalami tolong Tuhan dan sebagainya. Tetapi pemilihan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita hingga saat ini lebih dari bukti yang dibutuhkan untuk menunjukkan pengenalan kita atas diri dalam karyanya. Bila demikian, maka perintah yang sama dengan Israel juga berlaku atas kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan taat perintahnya. Tuhan ingin hubungan kita dengannya terjalin suatu hubungan yang intim dalam kasih, sehingga pelaksanaan perintahnya akan terasa menyenangkan bagi setiap kita. Nah, contoh yang konkret saja ya. Sekarang kita ini lagi ngapain? Sekarang ini, Pak, ada wabah corona. Nah, ini peringatan dari Tuhan. Kita harus melihat sejarah kita bagaimana. Saya yakin Anda semua ini pernah berdosa, pernah melanggar Tuhan. Nah, sekarang kita ini dihukum, ya. Sekarang ini kita diingatkan untuk selalu taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari? Otomatis ya kita harus berdoa dan selalu mentaati perintah Tuhan. Ya, tidak perlu kita sesali sungguh-sungguh dan sebagainya. Ya, kita menyesal sih boleh, tapi tidak usah berlarut-larut. Ini anggap saja peringatan Tuhan bahwa kita dulu pernah mengecewakan Tuhan, pernah mencuekin Tuhan, sehingga wabah ini melanda seluruh dunia ini. Nah, tapi kita yakin, semuanya yakin, Tuhan pasti akan memberikan berkat-Nya pada kita melimpah-melimpah. Gitu ya, jadi relevansinya seperti itu. Baik, anak-anak, kita cukupi pemahaman kitab ini. Terima kasih Bapak Ibu di rumah dan juga anak-anak bisa mengikuti pemahaman Alkitab ini dengan baik, lancar, dan sekali lagi karena siapa? Karena tuntunan Tuhan saja. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara sekalian, mari kita lanjutkan pemahaman Alkitab ini dengan kita mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan karena kita sudah dilayakkan olehnya. Kita sudah ditebus dosa kita lewat penyaliban Dia dalam raya Paskah, dalam raya Paskah ya. Baik, kita akan mengucapkan persembahan kita yang sudah kita siapkan dengan kita barengi menyanyi Kidung Jemaat, lagunya yang nomor 295, ayatnya yang 1 saja. Kidung Jemaat lagu nomor 295 ayat 1 dengan judul Andai Ku Punya Banyak Lidah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak mari kita doa. Kita masuk dalam doa syafaat. Ya, nanti saya sebut walaupun tidak tahu namanya, nanti akan saya sebutkan semuanya supaya Tuhan berkati kita.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini, sehingga PA dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di tenaga medis, juga pasien-pasien yang terkena atau saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 yang ada di rumah sakit ataupun di mana tempat. Tuhan, kami tidak bisa mengetahui siapa mereka satu persatu, tapi kami menyerahkan semuanya ini, kiranya Tuhan sembuhkan sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali sembuh seperti semula dan dapat berkumpul bersama-sama kami untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit yang lain. Kiranya juga Tuhan berkati, sembuhkan, dan biarlah mereka juga nanti akan bersama-sama berkumpul kembali bersama kami untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Ibu kami yang mengalami pergumulan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan akan memberkati, memberikan berkat pada saudara-saudara kami ini sehingga mereka dapat menyelesaikan pergumulan mereka hanya karena kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang pendidikan. Ya Tuhan berkati saat ini mereka menyambung pendidikan. Biarlah apa yang menjadi cita-cita mereka dipasrahkan pada Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan saja. Kami juga berdoa keluarga-keluarga yang ada, biarlah melalui keluarga ini, masyarakat yang kecil ini terbina masyarakat yang baik, yang menurut kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan kegiatan Paspenkespel, berkati para panitia yang sedang merencanakan kegiatan Paspenkespel ini sehingga dapat berjalan dengan lancar, dan semua jemaat dapat ikut berpartisipasi untuk mensukseskannya. Tuhan, kami juga berdoa akan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda wabah. Kami percaya ini peringatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan untuk selalu setia kepada-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati. Dan seluruh doa ini kami serahkan dalam Tuhan, dan kami satukan dalam doa yang sudah Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita tutup PA pada malam ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 387. Kidung Jemaat lagunya yang nomor 387, ayat yang ke-1 atau yang pertama, dengan judul Ku Heran Allah Mau Memberi. Menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, kita memohon berkat
kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, serta anak-anakku semuanya, kegiatan pemahaman Alkitab telah selesai. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih.